Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengulas topik perkuliahan kita soal ayat jurnal penyesuaian yang sama-sama kita pahami bahwa dalam siklus akuntansi transaksi yang telah dicatat di jurnal harian kemudian kita lakukan posting di buku besar kemudian kita catat saldo di neraca saldo, itu belum tentu mencerminkan secara real nilai beberapa akun tertentu berdasarkan nilai yang sebenarnya, sehingga nilai dari akun tersebut, dalam hal ini beberapa pendapatan dan beban, itu memang harus dibuat penyesuaiannya, termasuk aset dalam kategori penilaian aset itu sesuai dengan umur ekonomisnya. Nah, baik. Nah, tentu kalau nilai dari transaksi yang telah kita catat sebelumnya yang kemudian tercantum di neraca saldo seperti yang kita kemukakan tadi di awal, sudah tentu dia bisa jadi tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Nah, sehingga kita memerlukan penyesuaian. Nah, beberapa akun yang Anda lihat di neraca saldo ini, tentu kita bisa mengidentifikasi nanti mana-mana akun tersebut sesuai dengan kasusnya yang kita akan melakukan menjadikannya sebagai rujukan atau acuan dalam mengerjakan studi kasus atau praktikum ini dalam konteks ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini saya capture dari buku Aren dan kawan-kawan. Nah, kita masuk saja untuk kasus asuransi dibayar di muka. Artinya beban asuransi yang dibayarkan untuk beberapa waktu ke depannya. Sederhananya begitu memahaminya. Nah, di sini kalau kita lihat asuransi dibayar di muka di neraca saldo itu Anda bisa lihat tentu karena dia merupakan aset nah, maka dia di posisi deben sebesar 2.400.000 kan. Dan asuransi dibayar di muka yang dilakukan oleh perusahaan jasa mencerminkan pembayaran di muka tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan. Artinya 2.400.000 itu untuk 12 bulan. Kan. Nah, sementara kejadiannya itu pada tanggal 1 Desember. Nah, berarti ada 1 bulan yang terlewatkan sampai periode tutup buku dan masih ada 11 bulan sisanya yang belum jatuh tempo, kan begitu ya. Nah, pada akhir bulan Desember akun beban asuransi seharusnya naik, kan? Karena dibayarkan beban asuransinya, Artinya ada kejadian asuransi yang dibayar di muka yang sudah jatuh tempo, dan asuransi dibayar di muka seharusnya turun karena yang sudah jatuh tempo itu yang sudah harus dihilangkan atau dikurangi dari 2.400.000 tersebut, kan begitu memahaminya. Jadi yaitu beban asuransi untuk 1 bulan Ayat jurnal penyesuaian dan akun T, maksudnya akun T ini adalah buku besarnya untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi adalah sebagai berikut. Ini kolom dan kolom yang di ayat jurnal penyesuaian ini adalah ayat jurnal penyesuaian di atas ini. Nah, tentu sesuai format beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, dari mana itu? Dari 2.400.000 dibagi 12 bulan. Jadi dapatlah angka 200.000 itu. Jadi 200.000 itu adalah yang sudah jatuh tempo selama bulan Desember sampai periode tutup bukunya 31 Desember kan, selama 1 bulan. Nah, tentu mudah saja di bawah itu bagaimana memahaminya secara persamaan akuntansi
Kemudian bagaimana ketika dipindahkan pada bentuk T buku besar ya. Tentu asuransi dibayar di muka ya, di situ posisinya dia sebagai aset, dicatat posisi debit ya sebelah kiri 2.400.000. Ya kan? Nah, kemudian karena ini akhir dari bulan Desember, ada peristiwa yang telah jatuh tempo dari asuransi tersebut yang dibayarkan di muka itu selama 1 bulan, berarti dia posisinya kredit ya, sesuai ayat jurnal penyesuaian yang kita buat di atas itu, posisi kredit. Nah, sekarang tinggal berapa asuransi dibayar di muka yang belum jatuh tempo ya, selisihnya itu 2.400.000 dikurang 200.000 yang posisinya tadi di kredit, ya kan? Nah, sehingga asuransi dibayar di muka kita yang merupakan aset ya, pengakuan sebagai aset itu tinggal 2.200.000 untuk periode pembukuan tahun berikutnya, ya kan begitu. Nah, bagaimana dengan bebannya? Ya, tentu di sini dia diakui sebagai beban karena sudah jatuh tempo, ya kan? Makanya di situ beban asuransi, maka dibuatkanlah atau dicatatlah beban asuransi yang posisinya debit, di mana akun saldo normal untuk beban itu adalah debit. Begitu ya. Nah, untuk yang kedua, pendapatan diterima di muka, artinya pendapatan tersebut itu sudah diterima sebelum jasa itu ditunaikan atau jasa itu diberikan. Sehingga tentu ini merupakan pengakuan di awal, ya kan? Jadi berdasarkan daftar saldo yang belum disesuaikan dari SOSI pada tanggal 31 Desember, saldo akun sewa diterima di muka itu 360. Anda bisa lihat tadi di slide kedua ya. Di neraca saldo kita cek. Ya, itu ya. Mana ini? Nah, ini ya. Sewa diterima di muka ini posisi kredit 360 ya. Nah, itu ya. Nah, 360 ya. Saldo ini mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan ya pada tanggal 1 Desember untuk bulan Desember, Januari dan Februari. Asumsinya begitu. Jadi 360.000 itu untuk 3 bulan. Ya toh? Berarti 360.000 itu kalau dibagi 3 itu masing-masing 120.000. Ya kan? Nah, pada akhir bulan Desember sewa untuk 1 bulan telah dihasilkan. Ya, artinya katakanlah misalnya persentase, ilustrasinya sederhananya begini. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sebuah layanan jasa yang itu terukur penunaiannya ya, penyelesaiannya misalnya sampai batasannya yang saya kerja di sini itu 30%, yang saya kerja sampai di sini itu 40%, yang saya kerja sampai di sini itu 30%, kemudian nilainya jelas, kalau 30% berapa, kalau 40% berapa, kalau 30% sisanya berapa. Nah, secara angka-angka itu kan kita bisa hitung. Nah, sama dengan ini. Nah, ini kan yang sudah dilalui, yang bisa diakui sebagai pendapatan, itu yang sudah jatuh tempo atau sudah dikerjakan maksudnya ya, itu 1 bulan ya toh, berarti 120.000 ya kan. Nah, makanya dicatat di situ sewa diterima di muka atau pendapatan sewa diterima di muka ya, bisa juga pada pendapatan sewa ya kan. Nah, dicatatlah masing-masing sesuai posisinya, sewa atau pendapatan sewa diterima di muka ditulis, tapi karena di neraca saldo sejak awal kita tulis seperti itu ya harus konsisten ya. Sewa diterima di muka 120.000 posisi debit, kemudian pendapatan sewa 120 posisi kredit. Ya toh? Nah, bagaimana memahaminya dalam konteks persamaan dan menurunkannya pada buku besar ya, artinya mencatatnya akun penyesuaian tersebut di buku besar. Ya tentu mudah saja ya, sebelumnya ya ada untuk sewa diterima di muka dulu. Jadi ada saldo tercatat sesuai neraca saldo itu kan 360.000 ya kan, yang kita pindahkan ya di neraca saldo ya, buku besar neraca saldo, akhirnya di neraca nilainya kan 360.000. Nah,
Ternyata setelah jatuh tempo, ya tentu dia posisinya lari ke kredit, ya karena sudah diakui sebagai sewa sebenarnya, ya toh. Sorry, pendapatan, maaf, 120.000, ya toh. Nah, sudah diakui. Nah, sebagai ya tambahan kas sebenarnya, ya. Tuh sorry, bukan dalam arti tambahan kas secara langsung karena uangnya memang sudah diterima, tapi pada prinsipnya dia sebagai aset ya bertambah posisinya debit, ya. Nah, kemudian tentu yang 360 itu pendapatan itu 360 tentu ya dikurangi ya karena sudah diakui sebagai pendapatan, sudah diambil sebagai pendapatan. Berarti sewa diterima di mukanya tersisa 240.000. Nah, bagaimana dengan buku besar akun pendapatan sewa? Ya tentu sesuai saldo normalnya, dia sebagai pendapatan ya dicatat single ya 120.000. Nah, berikutnya adalah pendapatan yang masih akan diterima. Ya toh? Pendapatan yang masih akan diterima tentu konteksnya dia sebenarnya ini sebagai piutang, ya kan? Nah, di sini diceritakan jadi selama satu periode sebagian pendapatan hanya dicatat saat kas diterima, ya toh. Nah, jadi pada akhir periode akuntansi ada pos pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat. Untuk kasus ini ya nanti ya lihat formatnya ya. Penjelasan ada juga di situ, uraian deskripsi penjelasan tentang AJP ini. Jumlah pendapatan tersebut perlu dicatat dengan mendebit akun aset dan mengkredit akun pendapatan. Akun aset itu maksudnya piutang ya. Nah, sebagai ilustrasi, Solusinet menandatangani perjanjian dengan perusahaan Rahmat tanggal 15 Desember. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Solusinet akan menyediakan jasa konsultasi komputer melalui telepon dan memberikan bantuan kepada karyawan. Jasa yang disediakan akan ditagih pada Rahmat pada tanggal 15 setiap bulan dengan biaya 20.000 per jam. Nah, per 31 Desember. Nah, Solusinet telah memberikan 25 jam jasa konsultasi pada perusahaan. Artinya, selama bulan Desember ya Solusinet itu telah memberikan jasanya selama 25 jam. Sesuai kontrak tadi 20.000 per jam ya tinggal dikali saja. Ya kan? Ya tinggal dikali saja. Ya jadi 25 jam dikali 20.000 hasilnya adalah 500.000. Ya tetapi ya ini kan belum diterima uangnya ya, tetapi harus dicatat. Ya kan? Nah, maka dicatatlah di situ piutang usaha pada pendapatan jasa, ya toh. Nah, itu untuk AJP-nya ya, ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, piutang jasa pada pendapatan jasa. Nah, maka dicatatlah yang sudah diakui sebagai pendapatan, ya toh. Karena uangnya tidak diterima berarti dia dicatat sebagai piutang aset. Nah, bagaimana memahaminya secara persamaan akuntansi? Ya tentu ada aset bertambah, kemudian ada pendapatan yang pengakuannya dia nanti akan menambah modal, ya kan? Nah, di sini piutang usaha sebelumnya ya sudah ada ya di neraca saldo, Anda bisa lihat di situ. Nah, sesuai ya nilainya 2.220.000 ya, kemudian ditambah lagi 500.000 ya toh. Nah, menjadi 2.750.000. Posisinya debit kan karena dia adalah aset piutang usaha. Kemudian pendapatan jasa, ya lihat saldonya sesuai ya buku besar dengan neraca saldo. Ya. Pendapatan jasa 16.340.000, ya toh. Pendapatan jasa posisi kredit 16.340 sama ya. Nah, kan ya. Ya tentu karena ada pendapatan jasa, ya posisi kredit ya ditambahkan 500.000 menjadi 16.840.000. Pendapatan jasa inilah yang akan muncul di laporan laba rugi, ya kan? Nah, piutang usaha ini juga yang akan muncul nanti di neraca, ya begitu ya. Karena sudah mencerminkan nilai piutang usaha yang sesungguhnya. Nah, ketika ini tidak dilakukan pencatatan atau penyesuaian seperti ini, maka
ya laba yang dihasilkan nantinya tidak mencerminkan laba yang sesungguhnya, ya lebih rendah, ya underestimate. Sementara piutang juga ya itu ya underestimate juga, seharusnya ada pengakuan piutang, gitu ya. Nah, berikutnya adalah beban upah yang masih harus dibayar. Artinya beban yang seharusnya utang, ya. Sebagai ilustrasi di sini, Solusinet itu membayar karyawan 2 minggu sekali. Artinya karyawan itu gajian setiap 2 minggu sekali. Pada bulan Desember, Solusinet membayar 950.000 untuk pada tanggal 13 Desember, ya kan? Dan 1.200.000 untuk 27 Desember. Artinya 2 kali ya, sudah kan 2 minggu sekali. Lihat di situ posisi pengkalenderannya. Ya, pembayaran pertama tanggal 2 sampai tanggal 13 950.000, ya kan. Nah, dan seterusnya. Jadi pada tanggal 30 Desember Solusinet mempunyai utang untuk membayar upah karyawan sebesar 250.000 untuk hari Senin dan Selasa. Jadi studi kasusnya begitu. Ini untuk sekedar dipahami saja, hitung-hitungannya nanti mengikuti saja format soal yang saya capture ini. Yang penting kamu paham, ya. Jadi 2 hari itu yang harus dibayarkan intinya 250.000. Itu hari Senin dan Selasa. Yang di situ jatuh akhir periode akuntansi 31 Desember kan. Jadi tanggal 30. Itulah yang belum dibayarkan. Ya toh? Artinya harus diakui dan dicatat oleh perusahaan sebagai beban upah yang harus dibayar. Artinya utang, ya kan begitu. Karena nanti pembayarannya itu untuk periode ketiga, ya, untuk siklus ketiga, maksudnya pembayar utangnya nanti tanggal 10. Ya, tetapi mengikuti periodisasi akuntansi, ya ada 2 hari di situ yang harus sudah dicatat dan diakui sebagai beban upah yang harus dibayar. Nah, gimana caranya? Nah, tentu ya dicatatlah pada format ayat jurnal penyesuaian, ya di situ beban upah pada utang gaji. Jadi artinya beban yang sudah menjadi beban dan utang gaji yang harus diakui sebagai utang gaji untuk periode ya yang jatuh tempo, untuk periode tutup buku, ya. Akhir periode pembukuan, ya toh, sebesar berapa? 250.000 beban upah posisi debit, kemudian utang gaji posisi kredit. Bagaimana memahaminya secara persamaan akuntansi dan buku besarnya? Tentu utang upah, ya, di situ posisi kredit 250.000. Ya toh, beban upah, ya. Ya, ada saldo beban upah. Coba dilihat di neraca saldo, ya, beban upah 4.275.000 ditambah ya beban upah yang sudah jatuh tempo untuk periode akuntansi, ada tahunnya ya, tidak ada ya. Untuk periode akuntansi akhir periode ya 250.000 berarti 4.525.000, ya toh. Nah, kalau ini tidak dilakukan maka nanti labanya terlalu tinggi, ya toh. Ya kan begitu toh, ya kalau tidak dicatat. Ya, sudah harus diakui pada periode tersebut. Ya, harus ada cut off, ya. Setelah jurnal penyesuaian dicatat, ya. Nah, diposting saldo debit akun beban upah menjadi 4.525.000. Ini penjelasan saja ya. Jadi nanti Anda bisa lihat ya jurnal pada periode berikutnya setelah dibayarkan. Artinya dibayarkan kan pada tanggal 10 nanti. Ya atau 2 minggu berikutnya. Berarti masuk periode Januari tahun berikutnya. Ya toh? Nah, jadi dicatatlah beban upah 1.025.000 utang upah yang dibayarkan, tadinya utang, kemudian sekarang ini dibayarkan. Nah, 250.000 sehingga total kas yang harus dibayarkan untuk 2 minggu berikutnya, periode pembukuan berikutnya, tahun berikutnya, yang terdapat 2 hari di bulan Desember itu ikut dibayarkan
pada periode ini, maksudnya periode tahun berikutnya, sehingga totalnya adalah 1.275.000. Oke ya. Nah, berikutnya adalah akumulasi. Jadi yang saya katakan tadi, aset ya yang boleh jadi karena seiring waktu itu ya harus dicatat karena sudah tidak mencerminkan umur ekonomi dari aset tersebut ya. Contoh-contoh aset ya gedung, peralatan dan peralatan kantor. Tanah, bagaimana tanah? Itu tidak ada akumulasinya karena dia relatif nilainya selalu bertambah ya, tidak berkurang. Ya, dari sisi harga pasar ya. Nah, kita contohkan di sini ya untuk aset ini AJP-nya seperti apa ya. Kita catatlah sesuai format ya kan, beban penyusutan peralatan kantor ya bisa dicatat seperti itu. Di sini tidak disebut beban penyusutan saja supaya lebih jelas ya, pada akumulasi penyusutan peralatan kantor ya. Jadi nanti untuk session ini akumulasi penyusutan nanti ada session tersendiri, Anda akan pelajari bagaimana sistem perhitungan depresiasi ya, penyusutan dari aset bagaimana dengan kendaraan itu sesuai umur ekonomis dan waktunya ya, dan metode yang dipilih ya toh. Jadi yang kebanyakan dipilih itu kebanyakan ya metode Galius-Rurus yang secara periodik setiap tahunnya itu selalu tetap ya. Ya. Di sini 50.000 ya. Nah, jadi nanti untuk kasus peralatan kantor ya yang nilainya itu 1.800.000, nah, itu berkurang ya toh, berkurang. Ini kan buku besarnya di bawah posisi debit 1.800.000 ya. Kalau coba kita lihat di neraca saldo ya, peralatan kantor ya 1.800.000 sama ya 1.800.000. Ada pengurangan nilai sampai akhir dari sejak awal pembelian peralatan kantor ini sampai akhir periode pembukuan atau akuntansi. Penyusutannya berapa? 50.000 ya. Di situ sesuai AJP-nya akumulasi penyusutan peralatan kantor posisi kredit 50.000. Kan begitu ya. Jadi ayat akun akumulasi penyusutan peralatan kantor juga dibuatkan buku besar tertentu ya, atau buku besar akumulasi penyusutan peralatan kantor ya toh. Jadi dipisah-pisahkan. Kemudian beban penyusutan ya toh. Ya, jadi ada 3 buku besar kita buat di sini ya toh. 1 peralatan kantor ya. Kemudian 1 akumulasi penyusutan peralatan kantor, satunya lagi beban penyusutan ya, posisi debit tentunya. Itu di atas di AJP ya, beban penyusutan ya peralatan kantor 50.000. Saya kira demikian ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu. See you.